Kasus judi online marak di Indonesia, banyak sekali masyarakat yang sudah merugi dan mengeluarkan uang banyak untuk melakukan hal tersebut. Korban dari judi online beragam, karena semua kalangan masyarakat pun pernah mencoba hal tersebut bahkan merugi sampai ratusan juta rupiah. Salah satu selebriti Indonesia yang sempat bermain judi online adalah Augie Fantinus. Ia mengaku sempat menjajal judi online dalam bentuk pertandingan bola. Kata Augie Fantinus kepada wartakotalive.com, ketika ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 24 Juni 2024, malam. Niat untuk memberikan kepada orang lain ya mungkin ini salah satu cara lagi. Jadi selain cara memberikan tuh lewat kotak amal, lewat transfer, lewat ngasih langsung terus ke panti asuhan dan lain-lain, kayaknya ini ada salah satu cara lagi. Maksudnya coba balik lagi, dia kan suka karena orangnya atau karena message-nya yang dia kasih, ataupun dia kayak tadi juga kontennya emang konten positif. Ya gue berharap konten positif ya, cuma karena sekarang kan yang gini juga dikasih kan. Ya positif sih buat dia, tapi kalau ketahuan istrinya jadi nggak positif kan. Jadi ya kalau buat gue yang penting kalau orang mau memberi selama niatnya baik dan ada caranya dengan benar ya nggak apa-apa. Tapi menurut lu gimana Bang? Maksudnya kan malah jadi orang lain ya jadi terpacu buat live siapa tahu ada nge-gift kayak gitu. Ya nggak apa-apa. Gue tuh percaya bahwa berkat itu semua rezeki dari Tuhan ya. Kalau lu udah, karena gini, gue juga ngerasain, gue kerja banting tulang segala macem, ada yang kadang job kesempatannya belum ada, tapi juga ada orang yang nggak ngapa-ngapain tiba-tiba dapat kerjaan. Ya, buat gue itu rezeki tiap orang aja. Kalau orang mau coba usaha nggak apa-apa kan, emang salah satu sekarang yang orang rame ya sosial media ya, coba TikTok, shop, jualan online dan lain-lain, yang nggak apa-apa dicoba. Mungkin nggak ada salah dicoba. Nggak ada yang salah. Bang Augie dikit dong. Yes. Minta komentar sedikit Judi soal online, ya judi online nih lagi rame nih judi online. Gimana tanggapan lo gitu? Ini judi online lagi jadi sorot sama pemerintah sama polisi ya. Betul, yang gue dengar ya Indonesia salah satu yang paling tinggi peminatnya penggunanya ya. Pengguna judi online. Iya, ininya customernya dan lain-lain, gue menyebutnya nasabah atau apa. Cuman ya ini tugas pemerintah sih bagaimana untuk bisa mengatur, menahan, jangan sampai nanti ada gosip-gosip atau ada cerita bahwa ya ini juga ada izin dari siapa gitu kan. Itu yang paling berbahaya, karena akhirnya yang kan tujuan kita mau mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan rakyat kita. Cuma kalau dengan kayak gitu akhirnya menurut gue sih akhirnya kita kapan cerdasnya gitu. Ya. Tapi komentar lu kan ini dampaknya besar banget di judi online, ada yang sampai stres kalah, terus juga kalau nggak salah ada kasus lain tuh ada yang ngebunuh gitu. Ya ini mah efeknya akan kemana-mana. Ini efeknya akan ke sosial sebagai manusia ya, akhirnya jadi keluarga akan hancur lebur, akhirnya hubungan ke setiap orang juga jadi kacau. Nah ini yang emang harus ditangani sama pemerintah dan kita nih sebagai masyarakat untuk bisa mengedukasi mereka bahwa hal-hal seperti itu ya, orang dari dulu kita belajar lah kalau namanya cari uang ya bekerja dengan baik, yang halal itu udah paling benar sih. Banyak kesempatan dicoba, kalau ini belum berhasil coba lagi ini, tapi bukan coba dengan cara mudah. Nggak ada yang namanya kerja nggak mudah, tanya aja teman-teman wartawan, mereka sampai tiduran, sampai capek, ya udah tahu nggak ada yang gampang. Itu pun juga masih kadang masih pas-pasan ya. Tapi Bang Augie, lu maksudnya maaf gitu, pernah punya pengalaman gitu atau pengalaman sendiri atau mungkin cerita teman gitu mengenai judi online? Gua nggak ngerti namanya judi online, tapi gua pernah ngerasain judi bola. Ya. Gua seneng banget. Kan sama gitu ya. Tapi ada momen gua tiba-tiba akhirnya harus berhenti. Ada momen gua bukan gua kalah besar atau gimana. Waktu itu gua sakit. Dan sakit itu akhirnya gua tidak menggunakan handphone. Dan disitulah, karena dari handphone lah semua itu bisa terjadi, saudara-saudara. Betul nggak? Iya betul. Gitu. Jadi dan gue tahu gue kalau sekarang mikir lagi anjir goblok banget. Coba ini kalah 500.000, coba lagi supaya bisa balik modal jadi kalah 1 juta. Ngalamin yang kayak gitu. Paling besar ngalamin kalah berapa tuh? Bisa 5 jutaan. Serius? Dulu. Sampai akhirnya kapok itu kalah berapa tuh? Sakit. Karena sakit. Gini,
makanya Tuhan pakai cara, ternyata waktu itu gue sempet yang sakit Iya. itu, dan gue harus baring, nggak pegang handphone, nggak lihat handphone. Akhirnya kan jadi itu kan akan menjadi habit ya. Iya. Gitu sih. Tapi menurut Bang Ogi sendiri kan biasanya orang yang ikut judi online gitu, biasanya kan awalnya coba-coba, Iya. tapi sampai akhirnya mereka Jangan jadi pernah coba-coba. kecanduan, Karena nggak? Gue awalnya coba-coba. sampai akhirnya mereka kecanduan tuh seperti apa sih, Iya, Bang iya, Ogi? buat gue ya itu segala sesuatu kalau udah tahu itu negatif jangan dicoba. Karena emang yang negatif ini pasti menggiurkan. Ya buat gue, ini gue belajar buat diri gue sendiri juga apapun ya, karena ini bisa terjadi sama siapapun. Jangan gitu. Oh, iya. Lu ngejar Delon, mendingan ngejar Joy Tobing. jadi kalau menurut gue kalau ada sesuatu yang kita tahu itu emang gak baik, ngapain kita coba? Karena kita merasa diri kita kuat, kita merasa ini berat. Kalau yang negatif itu tarikannya lebih keras dibanding yang baik-baik. Oke. Data Iya, terbaru nih yang Wah. bilang kalau pengguna judi online katanya adalah kelas menengah ke bawah. Nah, lu melihatnya gimana sih? Ini kayaknya menyerang semua kalangan sih kalau menurut gue ya. Artinya karena ya kalau ngomong menengah ke bawah ya karena edukasi mengenai judi online itu seberapa negatifnya ya gue harus ngomong lebih pasti lebih banyak negatifnya. Mungkin gue disebelin sama orang yang usaha judi online, kan buat gue ya emang kenyataannya judi itu ya siapa ya ada dimanapun di agama apapun lah gitu. Jadi menurut gue semua kalangan dan kita harus mengedukasi semuanya lah. Oke, aman. Terakhir Bang, mungkin ada pesannya? Ya, pesan dari lu. Ya pesan harus bisa bijak dalam melakukan semua kegiatan untuk mencari nafkah ya pasti mencari pekerjaan yang halal, pekerjaan yang benar, walaupun mungkin pelan-pelan, tapi semoga itu jadi berkah ya kalau orang bilang jadi berkat baik buat kita dan keluarga. Amin. Oke. Siap. Makasih Bang. Jangan lupa subscribe ya.